Di tangannya penuh berlumuran darah warga sipil terutama anak-anak Palestina yang tak berdosa. Dia secara terang-terangan melakukan pembantaian ini tanpa mempedulikan protes dari berbagai negara terhadapnya. Apalagi dia menyadari kalau Amerika Serikat mendukung penuh apapun langkahnya terhadap Palestina menjadikan tindakan brutalnya semakin menjadi-jadi. Inilah kisah Netanyahu sang pembantai berdarah dingin. Meskipun sebenarnya kami sangat tidak ingin membahas manusia satu ini, namun demi untuk membuka hati kita semua tentang siapa sebenarnya makhluk ini, terutama bagi kaum yang mendukungnya. Benyamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober 1949 di Tel Aviv, Israel dari pasangan Ben-Zion dan Zila Netanyahu, dan ia tumbuh dan dibesarkan di kota Yerusalem. Tapi kemudian, ayahnya Ben-Zion Netanyahu, mendapat posisi sebagai profesor sejarawan Yahudi di Philadelphia, Amerika Serikat. Di sanalah Netanyahu kecil menghabiskan sebagian besar masa remajanya. Barulah pada usia 18 tahun, dia kembali lagi ke Israel dan menghabiskan 5 tahun berikutnya di ketentaraan Israel, sampai menjabat sebagai kapten di unit elit pasukan pertahanan Israel, Sayeret Matkal. Ada sejumlah operasi militer yang dijalani Netanyahu selama menjadi tentara Israel. Mulai dari serangan di Bandara Beirut pada 1968, dan yang paling populer adalah saat ia ditugaskan dalam operasi khusus penyelamatan jet penumpang Sabena, yang dibajak di Bandara Tel Aviv pada 1972. Aksi penyelamatan itu dikenal dengan nama Sandi, Operasi Isotop, yang dipimpin oleh pemimpin masa depan Israel waktu itu, Ehud Barak. Berikutnya pada 1973, Netanyahu juga ikut mengambil bagian dalam beberapa perang Timur Tengah. Setelah menyelesaikan dinas militer tersebut, Netanyahu kembali ke Amerika Serikat. Dia melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana dan master di Massachusetts Institute of Technology, MIT. Pada 1976, dia sempat bekerja dengan Boston Consulting Group. Tapi kabar buruk datang dari tanah airnya. Saudara laki-laki tertuanya, Jonathan, terbunuh saat mencoba membebaskan sandera dari pesawat Air France yang dibajak di Uganda. Kematian saudaranya ini berdampak besar pada keluarga Netanyahu. Netanyahu kembali dan menetap di Israel dan mendirikan lembaga anti-terorisme untuk mengenang saudaranya. Upaya kontra-terorisme internasional ini ternyata turut membantu meluncurkan karir politiknya. Hingga pada 1982, Netanyahu diutus menjadi wakil kepala misi Israel di Washington DC. Sebagai orang yang fasih berbahasa Inggris dengan aksen Amerika yang khas, dia menjadi wajah yang dikenal di televisi Amerika dan menjadi perwakilan yang efektif bagi Israel. Setelah bertugas di kedutaan Israel di Washington DC dari 1982 hingga 1984, dia menjadi duta besar Israel untuk PBB dari 1984 hingga 1988. Netanyahu kemudian menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan luar negeri pada 1988. 5 tahun kemudian, dia terpilih sebagai ketua partai Likud. Posisi ini sekaligus mendorongnya naik ke kontestasi pemimpin tertinggi Israel sebagai calon Perdana Menteri. Pada 1996, Netanyahu memenangkan jabatan Perdana Menteri Israel. Keberhasilan ini membawanya menjadi pemimpin termuda Israel, dan yang pertama lahir setelah negara itu didirikan pada 1948. Netanyahu sempat mengkritik keras perjanjian perdamaian Oslo 1993 antara Israel dan Palestina. Tapi untuk memajukan proses perdamaian dengan Palestina, dia akhirnya menandatangani kesepakatan, yang menyerahkan lebih dari 80% dari Hebron ke kendali otoritas Palestina. Selain itu, Netanyahu juga menyetujui penarikan lebih lanjut pasukan dari tepi barat yang diduduki Israel. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertentangan dari sayap kanan Israel. Sementara di dalam negeri, dia memperluas privatisasi pemerintah, dan meliberalisasi mata uang, hingga mengurangi defisit negeri Zionis. Pada 1999, setelah mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal dari seharusnya, Netanyahu dikalahkan oleh pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandannya. Setelah kekalahan itu,
Netanyahu mengundurkan diri sebagai pemimpin Likud dan digantikan oleh Ariel Sharon. Namun, dia kembali masuk ke pemerintahan setelah Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2001. Kali ini Netanyahu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Pada 2005, dia mengundurkan diri sebagai protes atas penarikan Israel dari jalur Gaza. Pada 2009, Netanyahu kembali memenangkan kepemimpinan di Partai Likud, dan terpilih sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Setelah itu untuk pertama kalinya dia menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di tepi barat. Serangan Palestina dan aksi militer Israel berulang kali membawa negeri Zionis ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar jalur Gaza, sebelum dan setelah Netanyahu kembali menjabat pada 2009. Pada akhir 2012, ia memerintahkan serangan besar-besaran setelah eskalasi tembakan roket ke Israel. Kekerasan lintas batas berkobar lagi dan setelah gelombang serangan roket pada Juli 2014. Insiden ini kembali ditanggapinya dengan kampanye militer lainnya. Perang 50 hari itu menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina, kebanyakan dari mereka warga sipil, menurut pejabat PBB dan Palestina. Di pihak Israel, 67 tentara dan 6 warga sipil tewas. Meskipun selama konflik Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, hubungan antara Netanyahu di masa Presiden Barack Obama terbilang sulit. Hubungan keduanya menjadi sangat buruk ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada Maret 2015. Dia memperingatkan atas kesepakatan buruk yang timbul dari negosiasi Amerika Serikat dengan Iran atas program nuklirnya. Pemerintahan Obama mengutuk kunjungan itu, serta menyebutnya sudah mengganggu dan merusak relasi. Relasi Amerika Serikat dan Israel berubah di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 6 Desember 2017, Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mengumumkan pemerintahannya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu dikritik oleh otoritas Palestina, dan sebagian besar negara anggota PBB, tetapi dipuji oleh para pemimpin Israel.